Bang Rismon, saya sayang pada Pak Rismon. Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung, begitu loh. Dan kondisi yang seperti ini kok kelihatannya semakin mengulik, betul. Anda punya sukses, Anda telah menciptakan post-truth di Indonesia seperti ini. Karena banyak dukungan. Drone Emprit mengatakan bahwa Anda menang dalam hal data. Dalam percakapan di media sosial, begitu loh. Tetapi ketika masalah kebenaran itu nanti dulu gitu loh. Ini makanya sekarang tadi yang saya khawatir, kalau ini saya sayang betul menunjukkan pada Bang Rismon. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan malah oleh kepentingan mereka karena ada panggung-panggung politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita ada di segmen ketiga di perdebatan Rusia. Ada satu poin penting yang sangat menarik di dalam segmen ini, di mana kalau kita melihat Pak Prof Kunchoro itu bicara dari hati yang paling dalam, menyayangkan apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Beliau dengan sangat dalam mengatakan bahwa jangan sampai kamu ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kepentingan panggung-panggung politik mereka. Dan oleh Rismon tetap dengan gayanya seperti biasa, ngeyel dan merasa apa yang dia lakukan itu benar dan tidak ada satu pun yang bermain di belakangnya. Tapi itu kan alibi. Pasti semua orang juga tahu bahwa Rismon Sianipar hari ini menjadi pion permainan besar oleh orang-orang yang memang mau melihat Pak Jokowi dan keluarganya ataupun Indonesia ini rungkat sahabat. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Saya ingin melihat dari dua alumni UGM ini. Pak Prof Kunchoro meyakini bahwa Pak Jokowi pernah kuliah, lulus dan memiliki ijazahnya yang asli. Dr. Rismon itu terus mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah, Dr. Rismon, apa yang sebenarnya Anda cari? Sekali lagi saya katakan, kita harus ke depan harus memiliki pemimpin yang tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan klasik semacam ini. Ya. Kalau Anda misalnya tidak happy atau tidak puas dengan penjelasan pihak rektorat UGM, tidakkah apa yang menjadi penjelasan Prof Kunchoro itu bisa memberikan ruang kepercayaan pada Anda? Ya, karena memang tidak ada penjelasan tentang itu dari UGM sejauh ini. Ya, seperti saya katakan tadi ya, by data gitu. Tidak ada lembar pengesahan penguji di UGM. Ada yang mengatakan bilang hilang katanya. Ada yang mengatakan oh itu ada di belakang. Nggak ada di belakang. UGM pun bingung pada saat 15 April 2025. Jadi ketika tidak ada lembar pengesahan penguji, bagaimana UGM menjelaskan bahwa Joko Widodo lulus dari UGM? Apakah UGM universitas sekelas itu? Yang tidak ada, setelah memang benar dibilang Profesor Kunchoro, ada yang namanya ujian skripsi. Tetapi ada tahapan lain, yaitu revisi. Kalau revisi tidak dilakukan pun tidak akan lulus. Karena apa? Setelah ujian skripsi dilakukan revisi sesuai dengan keinginan penguji, baru ditandatangani lembar pengesahan penguji. Oleh karena itu, ya, saya setuju dengan statement Profesor Sofyan Effendi meskipun sudah ditarik, bahwa skripsi itu belum pernah diuji. Dan skripsi itu menurut keterangan Profesor Sofyan Effendi merupakan contek jiplakan dari pidato Profesor Sunardi. Dr. Rismon, Anda dan dua alumni yang lain, Anda seperti ingin sekali atau terus-menerus memiliki keinginan untuk membongkar soal ijazah Pak Jokowi. Anda tahu nggak bahwa Anda nggak memberikan trust sedikit pun dengan penjelasan Prof Kunchoro? Karena saya by data. Lembar pengesahan, bukan hanya itu saja yang saya teliti. Lembar pengesahan penguji, bukan itu saja. Lembar pengesahan pembimbing pun itu jauh lebih, teknologinya jauh di atas 1985. Dan itu teknologi, itu sudah Microsoft Word tahun 92 ke atas. Saya kira itu dengan sinambela, Yosua sudah dibantah pendapat Anda itu, Mas Rismon. Gitu. Jadi
di luar Bantahannya sana apa? dengan Yosua Sinambela itu sudah menjelaskan tentang, saya tidak menguasai tentang teknologi itu karena itu bidang saya, tetapi saya membaca tulisan Anda, perdebatan Anda atau jawaban-jawaban oleh Yosua Sinambela itu sudah kalau menurut saya sudah jelas. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang saya bertanya-tanya, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak. Kenapa yang diuli itu hanya Jokowi? Sementara kita masih bisa melihat ada seorang menteri yang mendapatkan gelar doktor hanya berapa waktu, tidak diuli. Yang di UI waktu itu. Gitu loh ya. Itu di saat ini. Itu membuat Anda bertanya bahwa ada apa gerakan alumni UGM ini, tiga orang alumni UGM ini hanya khusus terfokus pada Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi Kalau kami sayang pada Pak Rismon, Mas Rismon ya, Bang Rismon, saya sayang pada Pak Rismon. Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung gitu loh. Dan kondisi yang seperti ini kok kelihatannya semakin mengulik, betul. Anda punya sukses, Anda telah menciptakan post-truth di Indonesia seperti ini karena banyak dukungan. Drone Emprit mengatakan bahwa Anda menang dalam hal data, Dalam percakapan di media sosial, begitu loh. Tetapi ketika masalah kebenaran itu nanti dulu, gitu loh. Ini makanya sekarang tadi yang saya khawatir, kalau ini saya sayang betul menunjukkan pada Bang Risman. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan malah oleh kepentingan mereka karena ada panggung-panggung politik itu. Anda merasa bahwa Bung Rismon ini justru bisa dimanfaatkan oleh orang untuk apa? Ya tadi untuk agar bisa duduk di panggung politik tertentu biar dia masih tetap dikenal. Siapa maksudnya? Bisa jadi Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Jadi Anda justru Gitu ingin mengingatkan Dr. Rismon dan kawan-kawan jangan justru dijadikan alat untuk terus membuat nama seseorang. Bisa jadi, karena itu adalah panggung yang membuat Pak Jokowi itu semakin dikenal. Barangkali kalau isu ini terkenal, mungkin nama Pak Jokowi sudah mulai tenggelam. Tapi dengan adanya ini dia selalu muncul terus. Oke, silakan dijawab Dr. Rismon. saya nggak percaya itu statementnya Profesor Kuncoro ya. Karena hal ini berkepanjangan sebenarnya dari pihak UGM sendiri. Nggak pernah menjawab apapun. Tidak pernah menjawab apapun dan menghindar. Di gelar perkara khusus Bareskrim, kenapa UGM tidak hadir menghadapi kami? Face to face, menjelaskan semuanya. Dan itu selesai. Dan saya sebagai peneliti siap salah, Prof. Saya bukan orang UGM, jadi saya hanya dipukul di sini sebagai orang UGM, tapi saya bukan orang rektorat. Anda tidak lagi saya menjadi tidak bisa seorang guru menjelaskan apa yang terjadi, kenapa tidak menjawab, kenapa tidak ini. Mereka pasti punya alasan tertentu yang saya juga tidak tahu. Ya, gitu artinya loh. boleh nggak kalau misalnya ada anggapan untuk menghentikan ini harusnya pihak rektorat juga menjelaskan sehingga ini tidak berkepanjangan atau misalnya Pak Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, berapa kali yang namanya Bu Ova, kemudian Dekan, itu sudah menjelaskan. Artinya Gitu Prof. Kuncoro ingin mengatakan bahwa Dr. Rismon Sianipar dan teman-teman, Anda sudah punya mindset bahwa ini pasti ijazah palsu. Tidak. Apapun penjelasannya, Anda nggak akan happy. Tidak. Karena memang tidak pernah ada penjelasan. Saya Pengumuman dari Profesor Ova Emilia meyakini. Mana datanya? Setidaknya ada digelar di situ data baru statementnya memastikan. Oke, saya sudah mendengar penjelasan ini dari teman-teman yang menggugat ijazah Pak Jokowi keasliannya. Anda selalu meminta libatkan kami akan kenapa kami tidak dibiarkan ikut mendengarkan, gelar pada kami. Emang Anda siapa yang bisa mendapat privilege untuk supaya rektorat, polisi ngasih ke Anda? Siapa Anda gitu loh? Saya warga negara, pembayar pajak. Saya juga sivitas akademika UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu dan dalam kertas suaranya pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Itu hak saya sebagai warga negara. Mungkin jutaan juga ingin memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilaluinya dan itu tidak. Kan udah nggak presiden lagi. Apalagi yang mau Anda gugat. Tapi tetap saja itu pernah dipakai. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden. Itu harus
menjadi domain publik. Bukan Ini bukan jawaban saya bukan rektor ya, tapi cuma saya memperkirakan saja. Apakah kira-kira dalam hal ini rektorat itu adalah melindungi, gitu, melindungi data mahasiswanya. Kalau misalnya yang publik itu bukan pada rektorat, tapi mintanya pada Jokowi, karena yang berhak itu Jokowi. Tetapi rektorat itu melindungi, ya jangan tanya pada rektorat, mintalah pada Jokowi itu membuka. Kalau minta pada universitas, ya universitas saya kan melindungi warga. Misalnya sekarang Karena itu seperti yang tadi Prof. Kuncoro mengatakan, itu bagian dari data pribadi. Bukan dari data pribadi mahasiswanya, bukan pribadi Bu Ova sebagai rektor, tapi dia melindungi data pribadi mahasiswanya kan berhak. Yang waktu yang bernama Gitu loh, Insinyur yang Joko namanya Joko Widodo. Widodo. Meskipun yang bersangkutan sudah menjadi presiden dan dia menjadi Lah tokoh kalau publik. dia mau minta datanya itu mintalah pada Jokowi. Dan Anda memberikan juga seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi kasih lihat aja ijazahnya tanpa ini Itu harus ke haknya pengadilan. Jokowi, bukan saya berbicara dengan itu haknya Jokowi. Jadi jangan ditanya itu pada di UGM. UGM berhak untuk melindungi. Kalau kamu mengatakan hak ini itu hak pada Jokowi. Tapi kalau universitas berhak melindungi, itu anggota saya. Apakah saya bisa menjadi Kompas TV ini? Saya mau minta data penjenengan. Enggak boleh. Yang boleh enggak boleh. Kalau aku minta data penjenengan Mbak Rosi, aku harus pada Mbak Rosi. Jadi ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang Kenapa disembunyikan. harus menuntut UGM? dilindungi atau disembunyikan. Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda. Gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo satu? Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, Prof. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. mana? Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Lo besok saya ke... udah punya datanya dari sini. Iya, udah ada dari sini. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada itu ketinggalan zaman. Oke. Nah dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, Ada tetapi nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Yang Iya ada saya di tempat tanyakan saya. ada tidak lembar Ya pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti desa Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Loh, Melihat itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau, loh siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM, sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya itu membaca satu-satu, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika Prof terus punya stempel Kalau datanya, di itu ada ETD-nya tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak. Hanya sekedar, Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu.
Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya, itu kalau itu ini sudah, karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya. tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul, itu jawaban pengesahan. yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Oke. Saya kira jelas ya, dari seluruh perdebatan yang ada, kelihatan bahwa memang Rismon ini memiliki kepala batu, memiliki hati yang beku, tidak lagi melihat dalam konteks Indonesia, tetapi betul-betul hanya melihat untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, untuk kepuasan orang-orang yang dia bawa visinya. Maksud saya, Rismon kali ini betul-betul bermain full power, bagaimana memainkan perang-perang yang dimandataris kepada dirinya untuk membuat huru-hara di negeri ini. Itu yang saya bisa tangkap dari proses perdebatan, sekaligus ini menjadi episode terakhir dari debat Pak Prof. Kunchoro dengan Rismon Sianipar. Silakan sahabat-sahabat mengambil kesimpulan sendiri dan tulis pikiran-pikiran besar sahabat-sahabat di dalam komentar terkait dengan video tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.